Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hari Arafah dan kelebihan yang ada pada hari Arafah tersebut. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang hari Arafah. Hari Arafah itu adalah kedua kata yang tersusun dari hari dan Arafah. Yang dimaksud dengan hari adalah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian yang dimaksud dengan Arafah adalah suatu tempat di Makkah yang sudah ma'ruf, yang mana jamaah haji akan menunaikan salah satu rukun haji yang paling besar, yaitu wukuf di Arafah. Perbatasan padang Arafah tersebut juga telah ma'ruf, telah diberi tanda-tanda khusus sehingga jamaah haji pun tidak akan melewati batasan tersebut, karena jika jamaah haji melewati batasan tersebut maka rukun hajinya, yaitu rukun wukuf di Arafahnya, maka menjadi tidak sah jika mereka menunaikan wukuf di luar batasan Arafah. Kemudian adapun hari Arafah itu adalah hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian kelebihan ataupun keutamaan yang ada di hari Arafah itu sangat banyak. Itu di situ ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan juga ada athar, riwayat-riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Yang pertama ada hadis Nabi dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin akthar", tidaklah ada suatu hari yang paling banyak dimerdekakan oleh Allah akan hambanya dari neraka sebanyak yang dimerdekakan di hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat di hari Arafah itu kepada hambanya dengan pendekatan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hambanya kepada malaikatnya yang ada di langit. Lalu Allah berkata, "Ma arada haula", apa yang diinginkan oleh mereka itu. Dalam riwayat lain Allah sendiri mengatakan, mereka itu menginginkan rahmatku dan takut daripada azabku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah", sebaik-baik doa adalah doa yang ada di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang pernah saya ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga para ulama mengatakan doa ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adalah doa yang paling bagus buat orang-orang yang ingin berdoa di hari Arafah tersebut, baik jamaah haji ataupun yang tidak naik haji. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin afdal indallah min yaumi Arafah", tidak ada satupun hari yang lebih afdal, yang lebih agung, lebih baik di sisi Allah dari hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama', lalu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Lalu Allah berkata, "Unduru ila ibadi", wahai penduduk bumi, penduduk langit, lihatlah kepada hamba-hambaku yang ada di bumi, syu'athan, mereka itu compang-camping, ghubaran, mereka itu penuh dengan debu,
Ja'u min kulli fajin amik, yang datang dari segala penjuru dunia, yarjuna rahmati, mereka itu mengharap rahmat dan kasih sayangku, walam yarau adzabi, padahal mereka belum pernah melihat azabku. Falam yara yaumun aktsaru itqan minan nar min yaumi arafah, maka tidak dilihat akan ada satu hari yang paling banyak merdeka daripada neraka dari hari Arafah. Nah, maka dari sini Allah Subhanahu wa taala sangat banyak membebaskan ahli neraka itu gara-gara berkahnya hari Arafah. Kemudian ada hadis lain juga, maru'iya syaitan yauman huwa fi asghar. Syaitan itu tidak pernah terlihat lebih kecil, lebih hina, wala ahqar, dan tidak lebih hina, wala aghyad minhu, dan tidak ada hari bagi syaitan itu yang lebih marah, yang lebih dibenci oleh syaitan itu fi yaumi arafah, dibandingkan pada hari Arafah. Wa madzaka, tidaklah demikian, illa lima ra'a min tanazulir rahmah, karena itu syaitan melihat pada hari itu turunnya kasih sayang Allah, turunnya rahmat Allah dan pengampunan Allah daripada dosa-dosa yang besar, yang banyak. Tidak pernah dilihat syaitan lebih kecil, lebih hina daripada hari Arafah, kecuali ketika suatu hari, yaitu di hari peperangan Badar. Karena di hari peperangan Badar itu syaitan melihat malaikat Jibril membawa para malaikat yang lain, sehingga ketakutan dan mengecil. Kemudian di riwayat yang lain juga ada dari ini asar ya, riwayat dari para sahabat, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Yahudi berkata bagi Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yaum aidan. Ada satu ayat, kata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, ada satu ayat dalam Al-Quran itu, dalam kitab kalian itu, kalian membacanya, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Lalu Sayyidina Umar berkata, ayu ayatin, ayat apa itu? Orang Yahudi itu berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Ayat itu adalah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum hingga akhirnya. Maka ini adalah ayat yang turun ketika Nabi SAW sedang berdiri di padang Arafah. Ketika itu hari Jumat, sehingga sebagian fuqaha ulama fikih mengatakan kalau seandainya hari wukuf di Arafah itu jatuhnya pada hari Jumat, maka haji di tahun itu adalah haji yang kubro, haji yang sangat besar, yang mempunyai kelebihan tersendiri di atas haji-haji yang lain. Dan pada ketika Rasulullah SAW berhaji Hajjatul Wada' itu, maka Rasulullah SAW wukuf di Arafahnya itu di hari Jumat, sehingga hajinya Rasulullah SAW itu merupakan haji yang kubro. Dan disitulah ketika Rasulullah SAW berwakaf wukuf di Arafah, turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Dan juga hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'alallahi, saya yakin terhadap Allah, ayyukaffir as-sanata allati qablahu, bahwa Allah akan mengkafarahkan dosa-dosa tahun sebelumnya hari Arafah tersebut, wassanata allati ba'dahu, dan dosa-dosa tahun setelah hari Arafah tersebut. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa siapa saja yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 2 tahun.
dosa tahun lalu yang sebelum hari Arafah tersebut dan dosa tahun depan yang setelah hari Arafah tersebut.